Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Wasiwaku utawi nyusur menggosok gigi. Siwak itu nyusur, itu menggosok gigi. Iku mustahabun den sunataken fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah. Illa ba'da zawali angin ing dalem sakwise lingsir srengenge. Lis-shaimi kaduwe wong kang puasa. Wa huwa utawi siwak iku bi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Iku asyaddu luwih banget apane istihbaban oliye den sunataken. Inda taghayyuril pami sewiji nalika robahe cangkem. Min ajmin saking meneng kang suwe. Wa ghairihi lan liyane meneng suwe. Ajmin wa ghairihi lan liyane ajmin. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan nalikane ngadag ila sholati maring salat. Ayo ikuti bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Wasiwaku utawi nyusur iku mustahabun den sunahaken. Fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah. Illa ba'da zawali angin ing dalem sawise lingsir srengenge. Lis-shaimi kaduwe wong kang puasa. Wa huwa utawi siwak iku pi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Iku asyaddu luwih banget apane istihbaban olihe den sunat aken.
Inda taghayyuril pammi sawiji nalika robahe cangkem. Inda taghayyuril pammi sawiji nalika robahe cangkem. Min azmin saking meneng kang suwe. Min azmin saking meneng kang suwe. Wa ghairihi lan liyane meneng. Wa ghairihi lan liyane meneng. Wa indal qiyami lan pindone nalikane tangi. Wa indal qiyami lan nalikane tangi. Minan naumi saking turu. Minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg. Ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat. Hai bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iku tasawiji wasiwaku utawi misuriku mustahabun sunnahaken bikuli halin ing dalem saban-saban tingkah ila pada zawali amin ing dalem sawise sing bisorihi kaduwe wong kang puasa wa huwa utawi siwak iku bisalah sati mawadiha ing dalem telu pira-pira panggonan iku asadul apane istibahan oleh sunahaken ing tataboyur kami sawiji nalika robahe cangkem min azmin saking meneng kang suwe wa ghairihi lan liyane anam wa indal qiyami lan nalikane kami minan naumi saking turu wa indal qiyami lan nalikane ngadeg ila sholati maring sholat. Pasal ini akan menjelaskan tentang siwak, susur, siwak. Kan siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan, kapan saja, di mana saja sunnah melakukan siwak. Siwak menggosok gigi. Ini menunjukkan bahwa kita kaum santri umat Islam itu begitu peduli, begitu perhatian terhadap kebersihan gigi, mulut dan gusi. Karena siwak itu juga membersihkan itu semua, ya kan? Diam lama mau bicara, kan? Bangun tidur, apa kapan saja mau sholat. Nah, ada 3 hal yang penting sekali, lebih dianjurkan, lebih disunahkan untuk melakukan siwak. Itu nomor 2. Dasarnya mana sih siwak itu disunahkan? Dasarnya apa sih siwak itu membersihkan gigi, mulut dan gusi itu dasarnya apa? Ini yang malas-malas membersihkan mulut, ya kan? Ini mudah-mudahan dengan tahu dasarnya ini hadis Rasul menjadi tidak malas lagi, ya kan? Membersihkan gigi, mulut dan gusi. Kalau mulutnya bersih, giginya bersih, tidak harus putih. Sebab ada kalanya orang giginya sih disikat tiap saat, ya kan? Tapi warnanya tetap kuning. Ya, mungkin giginya terbuat dari emas. Ya kan? Kuning baik. Ada yang males menggosok gigi tapi giginya putih mengkilat. Biasanya orang-orang kulit hitam itu giginya putih-putih. Ya. Ngosok tinggali orang-orang negro. Nuka tingali teh huntuna doang. Bungetna tika tingali. Nya karena perbandingannya dengan kulit putih mungkin saja kuning, tapi tetap kelihatannya putih karena bandingannya dengan hitam. Kalau kita wajahnya ya sedang-sedang lah kulitnya. Putih enggak, hitam enggak, ya kan? Sawo mateng itu. Ya kan, bahkan kematengan, matengnya udah lewat.
Sawah busuk. Nah, kesunahan siwak itu berdasarkan riwayat hadis riwayat Nasai, itu nomor 2 ya di bawah ya. Rawa An-Nasai telah meriwayatkan, telah menarasikan. Siapa An-Nasai? Imam Nasai, Sunan Nasai jilid 1 halaman 10. Wa ghairuhu, dan selain Nasai, selain Imam Nasai juga meriwayatkan hadis ini. An Aisyah, dari ibunda Aisyah. Aisyah itu istri Nabi yang paling Nabi cintai. Ya kan, karena istri Nabi yang paling cantik, paling cerdas, paling muda. Bahkan Nabi hanya dengan Aisyah suka bercandaria, bahkan bermain lari segala. Nah, ya kan, eleg-elegan. Kan cinta Nabi kepada Aisyah. Jadi nggak apa-apa, sunnah dalam keluarga itu bercandaria, eleg-elegan, bapak dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, ibu dengan anak. Hidup itu penuh dengan kebahagiaan tawaria. Tong ning umah keserem balik ning umah. Anak bapak mendelik, anak mang rewek. Jadi nggak betah di rumah ya gitu ya. Iya. Tapi ketika ibu dan bapak kita di rumah senang bermain, suka bercandaria dengan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain, seisi rumah itu terasa bahagia semua. Bahkan kemarin-kemarin ya kan permainan ciluk bak. Halo ciluk bak gitu. Menjadi booming, menjadi tren, menjadi viral di dunia. Sedunia, asalnya Indonesia. Lagi menang gue. Lagi menang ya kan. Semuanya arane misalnya siapa arane? Intan, bah kekok. Itu kan ketawa kan ya, langsung ketawa ya kan? Ketawa. Itu membangun munculnya hormon bahagianya keluar, senang banget. Gak apa-apa ya kan. Nah, awas aja salah nanti ketika kalian menikah, ya kan, masih bareng sama mertua, dikirain rabine, mertua lagi sholat, begitu jiwa atahiyat, ya kan, ciluk, barang jiliguk, buah kekok, mertua, ya kan, mertua, malu dah kita, ya kan, pilih-pilih, kan kalau pakai mukena antara yang muda yang tua dari belakang sama ya. Kecuali postur tubuhnya yang beda, ya kan? Kalau postur tubuhnya sama-sama mesti, misalnya, ya kan? Takutnya mertuanya nggak suka bercanda ria, sehingga marah, mantu kurang ajar, mantu kurang asem, ya kecut, ya kan, kurang asin, marah. Mana mertua lagi sholat dibakekok. Nah, kembali ya, itu Aisyah, Sayyidatina Aisyah, istri Nabi, Amirul Mukminin adalah istri yang termasuk istri yang disayang oleh Nabi. Karena memang pada dasarnya Nabi itu penyayang. Sayang terhadap keluarga, sayang terhadap umatnya, ya kan, sayang kepada semuanya, semua makhluk. Maka, ya kan, sayang kepada semuanya. Sangat penyayang. Ramah, dengekeun, ramah tamah. Tidak pernah, ya kan, kecuali hal-hal penting baru marah. Siti Aisyah meriwayatkan, mendengar Nabi menceritakan tentang Nabi, ya kan, yang meriwayatkan ini Imam Nasai dan selain Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala telah bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi. Ditinggali di makna ki mana-mana ditutup wae kitabna. Ngaji naon sih eta jeung baturna sarua. Ditinggali di warnaan, pakai bahasa naon bisa. Hah? Operan? Hah? Di dahar. Bukan dibaca ditinggali. Rek naon sih ngaji kalau ditilep bae.
Dibuka, membuka kitab. Lihat. Asiwaku, siwak adalah matharatun lil fami, mensucikan mulut. Mardatun lirabbi, mardatun memberikan keridoan. Bahasa Jawa neng ridho akan, membuat ridho lirabbi bagi Tuhan. Rawa Al-Bukhari, meriwayatkan juga Imam Al-Bukhari ta'liqan sebagai hadis ta'liq. Hadis yang terkait dengan hadis yang lain. Wasiwaku, siwak adalah tadi hukumnya berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dari Siti Aisyah, hukum bersiwak itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apa itu siwak? Dengekeun yo mending teu hejo mah huntuna sia. Seserian wae huntuna hejo. Wah ini gigi NU Pak Ijo. Omong-omong NU tekan gigi-gigine ijo. Padahal mah tas ngadahar kangkung. Wasiwaku, dan adapun siwak adalah al-alatul lati tudlaku bihal asnan. Apa sih siwak itu? Al-alatu adalah alat allati tudlaku yang digunakan menggosok. Yang menggosok biha dengan alat al-asnana pada gigi. Siwak ialah alat untuk menggosok gigi. Nah, siwak adalah alat untuk menggosok gigi. Kalau kita apa namanya? Sikat gigi. Ya kan? Orang Arab, bahasa Nabi, bahasa hadis namanya siwak. Gosok gigi. Wa yutlaku 'alal fi'li. Wa yutlaku, dan dimutlakkan, diucapkan siwak itu 'alal fi'li atas pekerjaannya. Pekerjaannya juga disebut siwak juga, nyiwak. Siwak. Padahal alat. Wa tahsulu sunnatu bisti'mali kulli hasinin yujilul washi. Wa tahsulu, dan dihasilkan. Opo as-sunnatu sunnah. Kesunahan itu dihasilkan bisti'mali kulli hasinin, dengan menggunakan tiap-tiap perkara yang kasar. Bisti'mali, dengan menggunakan kulli hasinin, tiap-tiap perkara yang kasar. Dihukumi dapat sunnah ketika menggosok gigi dengan apa saja, yang apa saja itu kasar. Apa saja itu kasar, jangan halus. Gosok gigi misalnya pakai agernya, agernya gak terlalu halus. Lain gosok gigi eta mah, ya kan. Cuci mulut, ya kan, pakai puding, makanan penutup. Pisang, makanan penutup, atau orang kita bilangnya cuci mulut. Cuci mulut mah kekemung, ya. Yujilu, yang menghilangkan al-washa pada kokotor, reget bahasa Jawanya. Setiap sesuatu yang kasar yang dapat menghilangkan kotoran pada gigi, apa saja itu dihukumi mendapat sunnah bersiwak. Habis makan sate, ya kan, nyarelap saparo, kemudian dibersihkan. Depannya aja, jangan dicolok-colok ke lubang, ke celah-celahnya, tapi dicongkelan doang. Itu kan membersihkan sisa-sisa makanan. Itu juga dapat pasunatan siwak, gitu ya. Apa saja alatnya, yang penting kasar dan bisa mencopot kotoran gigi. Ya kan, misalnya pakai ujung kerudung. Ujung kerudungnya kan kasar kayak baju ya. Enggak apa-apa. Itu dapat, atau yang dekat hijau, nah, gitu ya, di giginya itu dapat pasunatan bersiwak, ya kan.
Atau pakai alat gosok gigi yang modern yang hari ini ada, yaitu sikat gigi, ditambah dengan deterjen supaya deterjen pasta ya, disertai dengan pasta gigi. Kok deterjen? Supaya muntuk. Nah, supaya muntuk sehingga dapat memudahkan rontoknya, copotnya kotoran-kotoran gigi. Set, gitu kan? Itu juga mendapat pahala kesunatan bersiwak. Wa'audul araqi al-ma'rufu bisiwaki afdalu. Wa'audul araqi, dan adapun batang atau kayu irok, namanya kayu irak. Al-ma'rufu, yang dikenal bisiwaki dengan nama siwak, itu afdalun, lebih utama. Adapun menggunakan kayu siwak, ya kayu siwak yang orang haji biasanya dapat ya itu ya. Itu luwih utama. Afdal menggosok gigi itu menggunakan kayu siwak. Menggunakan yang lain yang pada prinsipnya dapat menghilangkan kotoran gigi, itu sama dihukumi bersiwak. Sama mendapatkan pahala sunnah melakukan siwak. Tetapi yang lebih utama menggunakan kayu irok. Kenapa? Sebab Nabi melakukannya dengan kayu irok. Gitu ya. Afdol saja, kayu irok afdol saja. Tapi kalau pakai sikat gigi sudah termasuk kalian bersiwak. Kalau apalagi yang suka digunakan untuk gosok gigi kalian, apalagi? Kalau orang dulu, orang kampung ya pakai daun alang-alang, gosok-gosok. Kan kasar ya. Oh. Pakai tebu. Makan dulu tebunya sudah jadi ampas. Ya kan? Dapat, sama dapat. Setiap saat kapan saja mendapatkan pasunatan bersiwak. Sudah ya, siwak disunatkan itu pikuli halin, pada setiap keadaan, kapan saja. Illa ba'da zawali li shaimi, kecuali setelah matahari bergeser ke barat. Namanya zawal. Lingsir, bahasa pungangannya lingsir. Illa ba'da zawali, kecuali setelah matahari sedikit bergeser ke barat, li shaimi, bagi yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa tidak disunahkan bersiwak. Kenapa? Sebab bersiwak itu dapat menghilangkan bau mulut, dihilangkan. Sedangkan orang berpuasa bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak misik. Lebih harum bau sungutna. Ya kan? Bagi yang puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan bau berarti mengurangi fadilah berpuasa. Dan adanya bau mulut bagi orang yang puasa biasanya muncul setelah duhur. Kalau pagi masih seger enggak, lapar juga enggak, ya kan? Bahkan mulai napasnya juga beraroma. Kenapa? Karena isi perutnya sudah mulai membusuk. Ya kan, membusuk kan? Busuk. Jika sampah disimpan lama kan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Apa sedap? Bau ya? Bau. Bakteri-bakteri muncul, sumber-sumber penyakit muncul. Makanya kan hidup bergerak, nempel ke kalian yang sedang tidur. Bangun-bangun baru dug. Ya. Iya. Budog jadinya. Lagi tidur ya kan. Bapak ke mana, Neng? Nuju bobo, udangkeun we karunya baru dug. Baru dug pisan. Baru mulai tidur gitu. Ya, dug sare kan? Dug sare. Ya. Wah, Lola ini sinyalnya lemah. Dug sare. Nya, terus naon deui? Wal dahar. Kop mam, ya kan, tuang, ya kan. Itu bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa Sunda teh bahasa naon ngaranna gitu. Hah? Lah ya ngece. Gitu ya. Bahasa untuk biasanya penjelas, bahasa penjelas, ya kan. Karake am jeung dahar, ya kan. Karake gek diuk.
ya kan? Itunya kan? Gek biuk, ya kan? Dug sare. Terus? Ya, itu orang ya begitu bahasa-bahasa gitu. Baru dug, barunya pakai bahasa Indonesia, dugnya orang Sunda kan begitu, suka dicampur-campur. Ulah atuh eta manu nyong. Sudah dicampur Jawa. Misalnya ya kan, sudah campur Jawa karena orang Jawa maksakeun hayang Sunda. Anu urang ke anu naon uwing ke. Iya kan. Ada orang Jawa dengan orang Sunda begitu sering gitu. Ya kan. Dulu waktu awal-awal mulai banyak santri begitu, ada orang Indramayu mondok di sini, ada orang Karawang juga di sini ada ya kan banyak. Budak Karawang teh barengal. Nya bengal. Nya barengal we. Males we sekolah. Ya kan? Males ngaji. Ya kan? Budak Jawana laporan ke Mbah, sama Mbah. Mbah aku si anu. Orang-orang arane, orang-orang suka kok. Males, bolos baik. Nanti bocah nanti, kayak urang cilik. Urang cilik, ngomongnya kada aing ngomong, nu urang. Nu maneh, ya kan. Ngomongnya ke urang cilik, budak anu leutik. Maksud nama budak leutik teh malah urang cilik. Urang cilik. Hai urang apa urang? Urang bahasa Jawa mah udang ya kan. Orang Jawa mah nyebut urang teh untuk jenis ikan yaitu udang. Ya kan kalau orang Sunda bilang urang teh aku, ya kan aku. Eta nu urang. Bahasa pasarannya, sopannya nu abdi, nu sim kuring, ya kan? Ya kan? Bahkan lebih pede lagi ketika nyebut namanya, anu Parha, anu siapa lagi? Misalnya Ayu, anu Intan, ya kan? Anu apalah Perak. Dan namanya menyebut nama, biasanya begitu. Sudah ya? Makruh hukumnya, tidak disunatkan hukumnya bersiwak, bersikat gigi, membersihkan gigi, mulut dan gusi bagi orang yang puasa ketika sudah memasuki waktu duhur. Bahasa kitabnya ba'da zawal. Wahwa, dan dia siwak itu ba'da zawal lisoimi, yaitu penjelasannya nomor 3 itu. Ada hadisnya. Dipercepat itu hadisnya 5 rawahul Bukhari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Sahih Bukhari 1000 berapa? Eta dipantau ngobrol wae. 1795. Wa Muslim dan Sahih Muslim 1151. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, luhufu pamisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ini tentang bau mulut. Luhufu adalah bau mulut, adalah bau, adalah aroma pamisaimi mulut orang yang berpuasa. Itu atyabu lebih harum indallahi di sisi Allah min rihil miski daripada bau misik, daripada harumnya misik. Luhufu pamisaim atyabu indallahi min rihil misik. Wal luhuf, yang dinamakan luhuf adalah taghayyiru raihatil pammi, berubahnya bau mulut, rubahnya bau mulut. Kadang tidak berbau, kadang ababe mambu, itu rubah-rubah. Ya dimaknai bau mulut lah. Ada orang yang tidak puasa juga mulutnya bau terus. Kenapa? Karena di dalam giginya tersimpan bangkai. Sisa-sisa makanan dari daging-daging, ya kan, yang nyelap dan tidak dibuang. Akhirnya busuk, ya kan. Busuk sampai akar-akar. Begitu ngomong aromanya tercium sampai pojok. Ih, mambu nih. Lebih bau daripada kentut. Nah, untuk bilamin. Makanya dibersihkan ya. Lawan bicaranya kasihan, lawan bicara ngomong, "Ih, si anu mah ayu-ayu." Nah, ababe mambu. Kan gak enak ya? Ih, si anu mah ayu-ayu, ababe mambu. Ketika ngomong aromanya tidak sedap, bau bangke, ya kan?
si ganteng-ganteng ya kan cangkeme mambu, cangkeme bosok, mambu. Ih, jorok ya kan? Jorok. Ya kan? Itu jorok. Wala yasilu ghaliban lisaimi, wala yasilu dan tidaklah didapat, tidaklah dihasil bau mulut itu, rata-ratanya bau mulut itu tidak muncul, rata-ratanya manusia itu mulutnya tidak bau. Tidak bau, semua harum, apalagi mulut bayi ya sedep ya. Ya, bayi yang baru misalnya yang masih kecil balita, anak balita itu walaupun belum sikat gigi ya kan, karena makanannya juga baru ASI, makannya masih terbatas. Ketika dikecup ya kan, bibirnya itu sedap karena kecil mah. Tapi anak pantar kalian, waduh, apalagi laki-laki yang merokok mah, wah guys. Bau 7 rupa, aya jengkol, aya pete, ya kan? Segala macam ngumpul. Maka perlu dibersihkan. Pada dasarnya bau mulut itu tidak keluar kecuali lisoimi. Lisoimi kecuali lisoimi bagi orang yang puasa. Lisoimi bagi orang yang puasa illa ba'da zawali, kecuali setelah matahari tergelincir. Wastimalu siwak, dan menggunakan siwak itu yudhibahu dapat menghilangkan bau mulut. Walidhalika, karena demikian kuriha dimakruhkan. Maka karena dapat menghilangkan bau mulut bagi orang yang puasa itu makruh bersiwak. Sebab bau mulutnya itu menambah pahala puasa. Ya kan bagi yang puasa mah. Kalau yang tidak berpuasa, tidak sedang berpuasa, sunnah terus supaya jangan bau gitu. Dah beda bau nage ya kan. Wahwa dia adalah siwak fi salah satu mawadi'a pada 3 tempat asyadu istihbaban, lebih disunahkan, lebih dianjurkan. Bersiwak, sikat gigi pada 3 keadaan sangat dianjurkan. Pertama, inda tagoyuril fami, ketika berubahnya mulut itu berubah min azmin, dari banyak diam beti isuk nempi kawayaki ngajimblem bemingkem bae, ora wiridan, ora ngomong, ora apa-apa, lagi ngambek ning mamah papahe jimblem. Nah, ketika mau robah disunatkan bersihkan dulu mulut, siwak 3 kali, atau ambil air sikat gigi gitu ya. Itu sunnah muakkad. Wa ghairihi, dan selain diam lama atau makan meneng-meneng, habis bakso nyoto, habis nyoto bubur, habis bubur nyate, lilir-liliran dari konter ke konter, dari warungan dorongan kan jejer kayak lamun sore itu jajar tukang dagang, tukang sosis, tukang bakso, dipapai tiwetan nepi ka kulon, balik deui mentas jalan mapai deui eureun-eureun. Nah, karena tidak diam-diam memakan terus, begitu berhenti buru-buru dibersihkan mulut. Itu sangat disunnahkan. 1. Hadisnya mana? Ada hadisnya? Ada, itu nomor 4. Keterangannya. Oh, bukan hadis. Ini al-azm ay as-sukutut tawil. Azmin itu yang dimaksud dengan azmin itu adalah as-sukut at-tawil. Diam yang lama. Au tarkul akli wasurbi, atau tidak makan, tidak minum. Au tarkul akli wasurbi, atau tidak makan atau tidak minum, atau sebaliknya. Wa ghairuhu, dan selain makan dan minum. Kata ati di raihatin, kayak seperti nunda-nunda, melamakan di raihatin, bagi yang memiliki bau mulut, karohiyatin, yang tidak sedap. Orang mulutnya bau, ditutup baik, tutup baik, mau muka pisan orang ngomong-ngomong apa sebab lamun muka tercium baunya, tutup, bahkan dimaskeri, masyarakat dilakban pisan bok muka. Nah, ketika mau dirobah, mau dibuka, disunatkan bersiwak. Siwak ya, kalau males beli apanya, siwaknya, kayu siwaknya, sikat gigi karo odol terus ya kan, sikat gigi karo odol. Yang dianjurkan oleh kesehatan itu habis makan mau tidur, habis makan mau tidur, habis makan karena ada sisa makanan yang tersisa di mulut, tas sarapan sikat gigi, set mau tidur dari pagi sampai mau tidur
itu gigi dan mulut bekerja tidak berhenti-henti. Gayem bae. Ya kan? Makanan-makanan yang tersisa dibersihkan. Tidur dalam keadaan tidak aktif, mulut paling ngorok doang. Colongop kan tidak bergerak. Ini kuman-kuman akan bangkit ya kan. Mangani sisa makanan. Kalau kotor, kalau bersih dia ya sembunyi, nggak ada makanan, ya kan. Bangun-bangun mulutnya walaupun dahdirna teu bau teuing. Aja di harum mah moal dahdir mah, ya kan. Ngacai kacai mah moal ngara jadi wangi misik mah moal ngan teu bau teuing. Gitu ya, ngilere. Dah wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun tidur. Tuh bangun tidur, hadisnya ada ini, Rawa Al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari 242. Wa Muslim dan Imam Muslim nomor hadis 255. Hadisnya sama, dikodifikasi, dinomori, nomor hadisnya beda. Di Muslim nomor 255, di Bukhari nomor 242. Wa ghairuhuma, dan selain Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, qala berkata, kanan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, apabila bangun Nabi minal laili, dari malam, ya susu sin dan sad ini pakainya. Ya susu, maka menggosok Nabi pahu pada mulutnya. Ya susu itu menggosok. Susu deh. Ya susu pakai sin dan sad. Bisiwaki, dengan siwak. Yasus ayadliku. Yasus ayadliku, mananya menggosok. Nabi ketika bangun tidur menggosok mulutnya dulu, set pakai siwak. Yang ketiga, sangat dianjurkan bersiwak adalah indal qiyami ila sholat, ketika berdiri mau mengerjakan sholat. Rek usoli teh nangtung, cawis siap-siap rek sholat, bersiwak dulu. Makanya bawa terus di kantong, pakai boga nu jiga pulpen, siwak jiga pulpen nyantol. Lamun jumaah mah dibawa, di mama diteudeun we ni meja rek sholat kucek-kucek. Atawa lamun sholatna di musola, siwakna di rumah ya sebelum berangkat, bersiwak. Indal qiyam ila sholat, ya kan. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Ini ada di kitab Sunan Abi Dawud nomor 57. Wah, ini terusan yang tadi, ini terusan. Ya. Terusan yang tadi. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada layar kudu, tidak pernah tidur Nabi, min lailin, dari satu malam, wa naharin atau wala naharin, dan tidak juga di waktu siang. Fayastayqadha, maka bangun Nabi, illa tasawwaka, kecuali bersiwak Nabi, qabla ayat tawaddoa, sebelum berwudu. Tidaklah Nabi tidur di malam hari ataupun di siang hari, kecuali setelah bangun Nabi selalu menggosok giginya sebelum berwudu. Itu hadisnya, hadis riwayat Imam Abi Dawud, ya kan, Sahih atau Sunan Abi Dawud 57. Yang ketiga tadi, disunahkan bersiwak itu ketika mau mengerjakan sholat. Ini nomor 1 tuh keterangannya. Wa kadzalika indal wudu, demikian juga ketika mau wudu. Sebelum wudu maka ada berkumur, ada istinsak, ada istinsar. Itu dalam rangka membersihkan mulut dan juga rongga hidung. Sangat dianjurkan bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak, nggak apa-apa pakai kayu irok, dicampur air, kekemu, digosok pakai kayu siwak. Ya kan? Ya kan, ada gigi, ada mulut yang kalau pakai pasta gigi, pakai odol, pakai pasta gigi, malah kemudian sariawan. Kayak Baba begitu, kalau selalu sering menggunakan pasta gigi, sering-seringnya malah sariawan, ya kan. Oh, barentol. Maka lebih sering gosok giginya tanpa pasta. Gosok gigi mah terus. Tiap 5 waktu, ketemu gosok gigi dulu.
tapi pakai air, mulut dipenuhi air, asupkeun sikat, dikucek. Keluar kok kotorna nya Kong. Atas, bawah, samping. Oh gitu diulak-walik. Bolo kok keluar eta sesa-sesa makanan. Muntas ngadahar kangkungnya keluar kangkungna. Muntas ngadahar sate nya aya tusuk satena. Aya daging-dagingnya. Ada dagingnya, masa tusuk satenya. Ketika mau wudu juga disunahkan. 5 rawahul Bukhari sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini Sahih Bukhari 847. Wa Muslim dan Sahih Muslim 252. Wa ghairihima dan selain Bukhari, wa ghairuhuma dan selain Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Laula an asyqa, andaikan tidak memberatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum, yakin akan kuperintahkan mereka umat bisiwaki dengan bersiwak inda kulli salatin, pada setiap salat. Kalau aku tidak khawatir umatku terbebani, akan aku wajibkan bersiwak sebelum sholat. Tapi riwayatin dan dalam satu riwayat yang lain, li Ahmad, bagi Imam Ahmad dalam Sunan Ahmad jilid 6 nomor 325, kalimatnya la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudu'in, yakin akan kuperintahkan mereka umatku bisiwaki dengan bersiwak ma'akulli wudu'in, pada setiap wudu, bukan sholat saja, wudu juga. Menurut hadis Imam Ahmad, aila amartuhum amron ijaban, aila amartuhum yakni akan kuperintahkan mereka amrun dengan perintah, ijabun wajib. Wahada, dan ini hadis dalilun, dalil petunjuk istibabil muakkadi, atas sunnah muakkadnya siwak. Siwak ya, sikat gigi lah. Si kayu iroknya tidak punya, nanti ini banyak jemaah haji yang sebentar lagi pada pulang minta siwak, atau beli di toko-toko kita banyak, murah kok, ya kan. Atau yang umum sikat gigi lah, pakai pasta biar mulutnya bersih, mulutnya wangi, giginya kinclong, bening. Wallahu a'lam bis. Wa lihum utfik.